Akhirnya gimana tuh? Dilepasin amalannya atau tetap dilanjutkan? Sekarang tuh kan kalau sebenarnya tetap dipakai ya. aku, dan keadaan aku juga sudah ruqyah, aku tidak melanjutkan amalan itu. Dan aku masih ingat kan kakek aku di awal ngomong, nanti pada waktunya kamu juga akan melihat apa maksudnya temennya si kakek aku itu gitu. Dan sampai sekarang orangnya gitu. Orangnya mungkin. Dan sampai sekarang aku masih belum melihat wujud aslinya. Oke, berarti sekarang usianya berapa kali? Masih 23. Hampir 25. Biasanya di usia 25 akan berbentuk sempurna. Ibaratnya orang perempuan atau laki-laki itu usia matangnya itu 25. Nah, kebanyakan kita lihat siap-siap ya. Siap-siap ya 23 menuju 25. Tapi 25 season 2-nya ya. Maksudnya 25. Oke, kita tunggu usia 25. Lihat dengan wujud yang sempurna atau masih remang-remang gitu. Nah, ini Kak Wiwin dari masa-masa sulit itu kan tadi di ruqyah gitu. Proses ruqyah itu Kak Wiwin berjalan normal atau bertemu rintangan lagi nih Kak? Kalau ruqyah tadi kan aku masih waktu itu SMP masih belum tahu ya mana yang ruqyah syariah, mana yang memang itu ruqyah dukun. Jadi ada beda. Jadi beda. Jadi kalau ruqyah di perdukunan itu, aku nyebutnya perdukunan apa ya? Perdukunan itu lebih kepada dia itu mengusir jin. Misalkan aku punya jin nih, mengusir jin aku dengan cara jin yang baru, jin baru yang lebih kuat gitu. Jadi jatuhnya aku punya jin satu misal, nanti ditambahin 5 gitu. Akhirnya kan jin aku nih diem atau bahkan keluar gitu. Tapi kan nanti yang baru ini yang bahkan bermasalah di tubuh aku itu. Pernah ngalamin juga? Nah itu yang pertama memang sebulan itu memang aku ngejalanin ritual macam-macam kayak mandi kembang. Mandi kembang di halaman, terus di pojok rumah yang harus di pojok rumah mandi selama 7 hari 7 malam. Terus minum berbagai macam ramuan yang aku nggak tahu apa. Itu sejenis macam-macam, ada yang kayak yang tiba-tiba gelas tuh, bukan gelas botol kayak ada kain kafan. Macam-macam. Kain kafan entah ini kain kafannya siapa. Tapi diminum nggak tuh kali ini? Diminum waktu itu karena benar-benar yang kan dari orang tua juga kan. Minum udah gitu. Nah itu, dan itu malah aku lebih kepada apa ya, dihantui gitu. Jadi makin tersiksa ceritanya, bukan malah merdeka. Iya, sampai proses sebulan itu hingga akhirnya ketemu sama kiai. Terus dan kalau itu bedanya, itu kan yang perdukunan, yang ruqyah syariah itu dia benar-benar bacanya juga kita dengar, benar-benar ayat Al-Qur'an dan benar-benar semua apa ya, alat-alat kayak yang patung, terus keris, pokoknya yang berbau-bau jin bisa nempel tuh harus dibuang gitu, harus dimusnahkan gitu. Jadi beda cerita ya, yang tadi harus menyimpan. Itu malah di halaman rumah aku itu sampai ditanami apa gitu yang sama dukunnya itu aku terbuang kali ya sama yang terbaru. Dianya diganti kalau namanya tuh apa dukun apa gitu. Maksudnya tuh buhul tuh kayak tempat jinnya itu gitu. Jadi dia melindungi aku dengan jin lain gitu yang lebih kuat. Tapi kan akhirnya berbahaya juga enggak ya jin yang baru itu. Dan memang sampai sekarang pun aku masih sering terapi ruqyah karena jin itu kan makhluk halus ya. Jadi bisa dengan mudah keluar masuk di tubuh kita. Jadi sampai sekarang pun aku masih bisa melihat, tapi tidak sejelas dulu. Jadi masih remang-remang, kembali remang-remang lagi gitu. Itu sekarang Kak Wiwin ruqyah mandiri atau tetap ke kiai gitu? Tetap ke kiai. Ruqyah syariah itu sama ruqyah mandiri juga seperti itu, penjahit kursi, trikol gitu. Kalau yang awal-awal itu tadi kan Kak Wiwin tuh kayak disantet gitu. Akhirnya santet itu dilepaskan kenapa? Santet itu kan orang tua aku, namanya orang tua ya. Dia tuh pasti nggak tega gitu anaknya kayak gitu. Karena waktu itu aku bener-bener kayak yang udahlah aku pasrah, aku kayaknya mati bentar lagi. Aku minta maaf ke babi aku minta maaf banyak salah ini ikhlasi karena aku bener-bener kayak yang capek, bener-bener yang stres aku tuh. Nah habis itu pas karena yang pertama itu ada temennya babe dukun itu, nah akhirnya kayak dibalikin gitu. Jadi babe tuh tahu siapa
ngirim gitu. Sampai akhirnya di apa namanya, dibalikin beneran Balik yang orang ngirim lagi? itu. Sehingga aku tahu tetap kesalahan aku. Nah, si isi balikin itu kan yang dukun. Nah, yang ngomong sama aku tuh kiainya. Kiainya bilang, kamu pernah nyakitin hati orang gitu. Aku masih nyakitin apa sih ya? Laki-laki kan. Akhirnya nyambung ya? Iya, laki-laki. Oh iya, pas cerita sekitar seminggu yang lalu gini-gini ditembak terus saya terima aku yang itu. Oh iya benar itu kamu. Itu kenapa? Yang adalah lidah kamu, karena kamu tidak bisa menjaga omongan kamu. Iya, gitu. Jadi belajar banget. Oh iya benar ya gitu. Akhirnya ya udah benar. Itu sama si dukun tadi gitu. Dibalikin dan si anak itu sakit perut berbulan-bulan. Ceritanya dibalikin ya? Iya, tapi dalam keadaan dia sakit. Tapi aku bilang udah nggak usah dibalikin, yang penting ayo udah sembuh gitu. Tapi pada akhirnya apa sih yang bisa Kak Wiwin pelajari gitu dari hal-hal yang sudah terjadi gitu? Banyak hal sih. Yang pertama terkait dengan attitude tadi. Jadi kita nih sebagai wanita kalau misalkan ada yang mau mendekat atau mau melamar sekalipun, mau langsung ngehibah itu, apabila kita mau menolak ya ucapkan dengan cara yang baik juga, yang sopan yang gitu ya. sopan. Dan itu benar-benar jadi benar ya Kak Wiwin ya. Jadi benar-benar yang cinta ditolak dukun bertindak itu Ada. Tapi ini dukun bertindaknya bukan aku pas dijadiin kesamsung sama dia, Malah dijadiin sakit gitu. terus anda jadi bikin ke Samsung kan dia dapat kan dapat Kak Wiwin. Jangan deh. Kurang cerdas yang berarti Kak Wiwin. Oke lagi dari ini sobat. Yang kedua terkait dengan ya duniaku yang baru tadi gitu. Siap tadi. Siap gak siap ya harus Siap gitu. memang sudah ditakdirkan seperti ini. Meskipun kata orang ini kan kelebihan gitu. Kelebihan, ya. Indra ke-6 kan. Indra Ya, ke-6. orang biasa kan punya indra 5. Ini 6, 7, 8, 9, 10 nggak apa-apa. Ini sih yang bikin aku jadi, justru ini buat aku kelemahan gitu. Karena ini kalau misalkan diberi pilihan untuk Tidak bisa melihat atau tidak, ya aku lebih memilih tidak. Aku ingin normal-normal saja gitu. Karena ketika kita berhubungan dengan mereka itu benar-benar tidak bikin nyaman itu tidak, karena memang sebenarnya kita kan dunia kita berbeda gitu. Jadi pastilah kalau kita berteman erat dengan mereka pasti punya embel-embelnya, entah itu nanti mau apa memang dikabulin. Kakek aku juga ngomong gitu, kamu mau apa pasti dikabulin gitu, tapi nanti juga ada gantinya, istilahnya tumbal. Itu tumbal gitu, mau uang atau apa gitu ya, istilahnya kayak gitu. Jadi ya sekarang lebih kepada itu sih, aku bantu teman juga sudah mulai ya, aku menerima nasib gitu dengan diberi apa ya istilahnya indra keenam itu ya, aku sambil bantu teman yang juga punya yang sama ya, gitu ya. punya ini yang sama juga, sama istilahnya membantu meluruskan sih, soalnya banyak di masyarakat itu yang jatuhnya ke sesat kan. Betul. Jadi Dimanfaatin buat pesugihan lah, buat bikin orang tersungsung gitu ya Kak. iya banyak banget itu, apalagi di Madura. Oh my god, Madura emang terkenal banget ya mistisnya gitu. Jadi lebih ke fokusin ke itu, tidak kepada amalan-amalan yang lain. Sebenarnya bahaya nggak sih amalan itu untuk anak muda, misalnya dikasih kayak tadi kan itu lebih baik diturunkan gitu. Lebih baik diturunkan atau enggak? Enggak. Kalau diturunkannya lebih baik tidak. Tapi di Madura kayaknya banyak orang yang menurunkan gitu. Banyak. Itu berarti kenapa ya? Kalau yang di Madura itu apa namanya? Beda-beda sih. Maksudnya kayak yang ada amalan yang juga amalan istilahnya syariah itu lebih kepada, biasanya tuh anak pondok tuh Ngerti lah ya masalah gitu lah. Nah ini kan beda lagi gitu, ini mengarah ke negatif, entah dia juga bisa nyampe orang atau bikin orang jadi istilahnya kalau di sini kan bertabu kayak gitu gitu. Nah
tidak. Karena apa ya, ketika kita sudah menyatakan kita Islam, kita Muslim gitu, ya seharusnya kita ya tidak bermain-main dengan dunia yang seperti itu gitu. Cukup kita imani saja bahwa ya kita sudah punya Tuhan, tidak perlu menuhankan yang lain gitu. Nanti jatuhnya murtad, tujuannya udah beda gitu. Sebenarnya sangat miris sekali. Maksudnya saya sangat mudah untuk tergelincir kalau udah kenal sama amalan-amalan yang begitu, karena memang mudah banget gitu. Dunia itu sudah seperti dalam genggaman. Istilahnya waktu itu pun sampai diajarin kan. Aku waktu itu sering ikut lomba juga, entah cerdas cermas ya macam gitu. Nah diajarin gimana caranya lawan tuh nanti dia bisa gagu langsung gitu. Belum Bisa ngomong udah. Nah itu tuh juga ada gitu amalannya. Terus juga waktu itu kan waktu itu Mbah masih ada tuh, sambil sedikit-sedikit diajarin. Buku-bukunya tuh ada masih di rumah, tapi nggak aku pelajari mendalam, tidak. Hanya sekedar ya udah yang penting tahu aja gitu. Nanti di usia 25 ready untuk mempelajari lebih dalam. Kayak lebih baik melepas saja. Ini aku berusaha buat melepas itu, benar-benar mau bersih gitu. Tapi kan kadang kalau seperti itu Kak, dia bakal ikut dengan kita. Meskipun kita mau berjuang untuk melepas, dia pasti ikut biasanya. Iya, Kan apalagi nasab. Aku kan nasab. Keturunan itu gimana tuh? Karena memang sampai kapanpun dia bakal ngikutin kamu gitu. Tapi aku tetap akan berusaha biar benar-benar bersih gitu, benar-benar yang bersih. Dan menurut aku pun kalau dibanding dengan yang dulu sama aku yang sekarang, ini udah lebih baik gitu. Aku sudah bisa mengontrol diri. Karena dulu pun kalau kita berteman sama jin segala macam itu, kita lebih mudah marah, ibadah gak khusyuk, kayak gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa sedikit mengendalikan diri daripada itu. Nah dari kami sendiri nih untuk masyarakat ya, terutama masyarakat Madura, anak muda, biasanya banyak yang kawin, aku justru malah pengen lihat tuh biar temenan, banyak kan gitu loh. Banyak banget. Nah dari Kak Iwin sendiri ada pesan nggak nih sama anak muda yang pengen banget bisa lihat jin buat dijadiin teman hari-hari? Ada nggak nih Kak Iwin? Ada. Ya jadi sebenarnya realnya benar sih, ketika teman-teman aku tahu bahwa bisa lihat gitu, mereka tuh pasti di suatu tempat, entah pertemuan atau apa, pasti nanya, Win ada nggak? Oh jadi aneh gitu, ya ampun ini ngapain sih? Terus bilang bukain dong aura aku bukain gitu. Aku juga pengen lihat, sini tak aku buka tapi nggak akan bisa tutup lagi gitu katanya. Enggak buka, aku cuma penasaran ya, pengen lihat. Nah yang kayak gitu tuh menurut aku udah sudahi rasa penasaranmu ya. Itu kita bersama aku benar-benar tidak baik. Ini aku yang bisa aja pengen keluar dari zona itu, kenapa kalian jadi mau ikut? Karena memang saya mengetahui betul bagaimana susahnya jika berteman dengan mereka gitu. Bisa jadi kamu yang keikut nanti kalau nggak kuat gitu ya. Sudah kita asyikan di dunia kita saja, tidak perlu ke dunia yang lain gitu. Oke, terima kasih Kak Wiwin untuk hari ini, dan itu adalah sebentar kisah perjalanan dari Kak Wiwin nih, dan teman-teman perlu kita ketahui bersama agar kepada orang lain menjaga sikap kita, attitude kita di atas segalanya. Dan kita bisa berjumpa di segmen beta berbagi cerita di lain hari. Sehat ya, dan Kak Wiwin berterima kasih dan sampai jumpa.